lulus S3, buka kuliner, buka usaha. Artinya kan kalau hanya buka usaha, bisa dilakukan. Karena kan pengusaha itu tidak tumbuh dari dunia pendidikan sih sebenarnya, tetapi lebih kepada pengalaman dia, kemudian jam terbang dia, atau karena memang sekali lagi dia turunan dari para pengusaha. Karena ayah saya kepengen saya sekolah, saya bilang kalau saya mau disekolahkan S1 harus diselesaikan sampai S3. Kalaupun ada S4, saya akan S4. Ketika kita sudah memulai, itu harus mengakhiri. Akhirnya kalau misalnya ada S5, gue harus S5, selesai. Harus diselesaikan. Itu ibarat orang laki-laki kalau mau hubungan seksual, lu kalau nggak klimaks gimana lo? Iya. Jadi harus selesai. Harus selesai. Dan S3 selesai. Selesai. Habis itu kita mulai nih dari awal. Jadi berarti tidak ada hubungan menyelesaikan pendidikan dengan pekerjaan, nggak ada. Nah karena, tapi berbeda Ki, ketika misalnya saya S1, saya buka kuliner, mungkin konsepnya tidak seperti resbol. Iya. Iya nggak? Paling saya mungkin buka lapak, jual nasi, selesai. Tidak seperti konsep yang harus saya bikin, harus photoshop, resbolnya, konsep makan nggak ribet, terus bagaimana cara pemasarannya, itu kan berbeda dengan yang lain. Iya kan? Tetapi kalau persoalan mengemas, ini kan sekarang sudah musim ya sekolah usaha, kemudian juga apa istilahnya kalau dinas-dinas itu mengadakan kegiatan pelatihan, packaging misalkan, itu kan juga bisa didapatkan sebenarnya. Bisa, tapi melalui tanpa pendidikan. Betul, tapi memang walaupun sudah idenya ada, konsepnya sudah ada, kadang-kadang butuh eksekusi. Dan S1 kadang-kadang masih berpikirnya gimana nih cara mulainya. Banyak nih mimpi-mimpi biasanya kalau anak S1, S2. Jadi yang mahal di sini adalah selain ide, konsep, pola pikir pasca S3 dalam mengeksekusi usaha begitu. Itu berkaitan sama mental. Mental anak S1 itu berbeda dengan mental anak S2, apalagi anak S3. Apa bedanya kira-kira? S1 itu berharap ada banyak yang suka sama dia. Lebih kepada menerima personal dia, ya? Personal. Gitu. S2 gimana caranya dia bisa sukses? S3 eksekusi. Lu mau nggak suka, lu mau seneng, mau apa, terserah. Jadi ibarat tingkat keberanian. Betul. S3 itu paling berani lah kan? Apa bedanya nasi yang dieksekusi oleh lulusan S3 dengan nasi yang dieksekusi lulusan S1? Berbeda. Itu gue mudah nyerah. Oke lah, saya berani untuk eksekusi. Mentalnya kurang mapan ya di S1 gitu. Betul. Dan gue memang pengen punya bisnis kuliner, ya. Dan nggak tahu kenapa. Sejak kapan itu? Dari dulu sih pengen jualan kuliner, karena lucu aja, seru aja. Padahal gue nggak bisa masak. Nggak tahu kenapa, kenapa saya suka jualan kayak ini yang perlu diketahui sama teman-teman. Saya pernah baca bukunya Renan Kasali. Hidup yang terlalu bahagia atau terlalu mudah itu akan menurunkan kualitasmu. Kualitas hidup? Iya. Gue nggak pernah minta sama Tuhan dilahirkan dari ayah saya yang duit lumayan lah ada ya, yang bisa membiayai saya sampai S3. Iya. Tapi itu berdampak hidup gue biasa-biasa aja, nggak ada gelombang-gelombangnya, nggak ada riak-riaknya, nggak ada ombaknya. Artinya datar saja. Datar aja. Segala kebutuhan terpenuhi. Betul, dan itu saya ngerasa kualitas hidup saya kok nggak seru ya gitu loh. Sampai akhirnya saya bikin masalah. S1 saya bikin masalah, S2 saya bikin masalah. Artinya masalah itu sengaja dibuat. Sengaja dibuat. Karena dari saking datarnya hidup. Datarnya hidup gue. Nggak ada kayak mahasiswa S1 yang sampai nggak makan sehari itu nggak ngerasain gue. Akhirnya kenapa S1 saya kuliah 2 di Paramadina dan di UIN. Ya, biar ada challenge-nya gitu loh. Sambil habis itu saya biasanya mahasiswa kan kalau S1 tuh nggak bisa tidur ya, insomnia ya, biasa kan kayak gitu. Gue kerja di Alfamart yang tengah malam tuh loh, yang harus malam-malam saya harus karena nggak bisa tidur ya selamat datang di Alfamart kayak gitu kan. Karena gue butuh ombak gitu loh, biasa-biasa aja. Dari saking selama S1 selama sekolah emang disupport kemampuan duit yang seolah-olah kita tidak pernah susah dan segala hal terpenuhi. Gue minta apa aja dapat lagi. Kemudian sampai S3 juga
belum hidupnya menemukan. Gue nggak pernah terlibat sama cowok gitu ya, kan biasanya kalau nggak cinta uang ya, Iya. kalau masalah. Jadi kalau kita jatuh itu kalau nggak masalah uang, masalah cinta. Masalah cinta. Uang gue aman ya nggak? Urusan cinta? Lah urusan cinta gue nggak ngerti kenapa gue cuek banget ya. Anggaplah Dana tidak bermasalah. Cinta nggak ada masalah. Cinta nggak bermasalah. Nggak ada masalah. Sampai S3 akhirnya. Sampai S3. Dan tidak menemukan cinta juga. Cinta ya ada, cuma kadang-kadang itu kurang kayak freak-freaknya tuh loh. Apa ya, kayak kurang meledak gitu loh. Jadi aku butuh cinta yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa aja. Berarti sampai sekarang belum menemukan cinta. Belum menemukan. Kalaupun saya harus membuat masalah, saya cari orang yang tidak bisa saya miliki. Oke. Saya cintai orang itu yang tidak bisa saya. Kalau lu misalnya nggak bisa saya miliki, kan jadi seru tuh Aneh Ki. ya? Jadi berlika-liku gitu. Jadi ada ombaknya. Berarti yang diperlukan ombaknya berarti sekarang. Ombaknya. Jadi kalau orang lain itu menghindari ombak, justru kamu Saya nyari. mencari ombak Betul, gitu ya. betul lah. Ternyata dari misalnya uang udah aman, cinta, gue memang butuh laki-laki, gue butuh cinta. Cuma apa namanya? Ya nggak tahu, mungkin aku terlalu rasional ya daripada perasaan ya. Kalau misalnya aku nembak lo nggak mau, ya udah gitulah. Nggak apa ya, nggak begitu sampai bucin-bucin lah. Akhirnya yang saya pilih itu adalah usaha bisnis. Pasti di situ. Gelombang apa yang ditemui di bisnis itu? Karena yang kita hadapi itu pasar. Pasar itu adalah Persaingan, orang-orang pesaing, orang-orang, dan orang-orang yang kita hadapi bukan benda mati ya. Ya benda hidup yang selalu berubah-berubah. Terus bagaimana kita berusaha menciptakan produk yang benar, marketingnya juga yang benar. Situasi juga yang kayak brandnya. betul, kayak umroh nih. Gak nyangka ternyata corona udah mematikan bisnisku gitu loh. Saya coba kan, ayo kita buka yang domestik. Yang jalan-jalan domestik. Oke, sudah aman ya, yang tadinya sebulan sekali, jadi seminggu sekali loh open trip. Moro-moro pada akhir Desember mulai nih PSBB lagi. Gak boleh inilah, harus ada antigen, aduh ada surat begini, udah macam-macam nih. Lepas gue udah, gimana nih kayaknya ke depannya. Nah itu jadi aku mulai berpikir lagi, apa nih? Oh iya, saya ngelihat mereka kadang-kadang mau cari makan yang nggak mau keluar rumah, yang saya akan siap antar. Terus ini kan resbol berdasarkan pengalamanku sendiri, karena saya itu kadang nulis ya, terus sampai lupa makan. Nah ibuku itu selalu nyiapin makanan, yang makanannya itu kadang ikan laut yang satu atau enggak ayam gitu, yang saya harus menggunakan tangan. Sementara saya ngetik gitu loh ya. Susah banget Ki. Kayaknya bisa nggak ya aku mesen mesen makanan yang itu sudah sudah di satu tempat, dan itu lauknya kecil-kecil dan aku tinggal makan pakai sendok, nggak usah pakai tangan. Oh ya kalau rice bowl nih enak, tinggal ngaduk campurin semuanya lauk sama ikan, tinggal makan doang, selesai gitu loh. Lah akhirnya saya kita bikin konsep itu. Gak tahu kenapa alam itu akhirnya mempertemukan saya sama dua sahabat saya yang udah lama nggak pernah ketemu. Konsep dari mana itu semesta mendukung gitu? Saya percaya karena saya penganut ini filsafat Mula Sadra. Beneran Mula Sadra saya itu kan. Jadi akhirnya datanglah mereka berdua, tiba-tiba ngasih saya makanan, ya kan? Kok enak ya? Oh mungkin. Akhirnya ngobrol. Ayo bagian marketing gue lah, karena jaringan masih lumayan nih banyak. Sudah mereka yang masak, saya yang bagian konsepnya, idenya, dan bagian marketing gitu loh. Jadi kalau ngobrol-ngobrol dari tadi itu berarti enggak ada sama sekali raut wajah S3, S2, S1 enggak ada ya? Gak ada, karena memang saya tuh sekolah nggak niat gitu ya Ki. Buktinya S1 ku nggak linear. Kalau saya ingin jadi dosen, gue udah nyari S1, S2 tuh linear. Kenapa nggak tertarik jadi dosen? Tertarik, bukan dosennya ya, ngajarnya aku suka. Saya suka ngajarin orang. Tapi untuk dosen, tertarik tapi bukan jadi prioritas. Tetapi kan kemampuan S3 itu juga bisa dituangkan mengajar begitu. Iya, dan jadi dosen. Artinya kenapa lebih tertarik buka usaha daripada menjadi dosen begitu? Apa yang itu bukan pilihan kalau buat saya. Kenapa tertarik ini daripada enggak? Saya bisa menjadi dosen, tapi juga bisa berbisnis gitu loh. Tapi dosen tuh bukan kayak cita-cita, bukan gua nanti mau jadi dosen atau menjadi Kenapa guru. nggak jadi cita-cita begitu? Apa yang terlintas dalam pikiran kamu, Mbak ya?
Karena sekali lagi memang banyak sekali mereka yang secara pendidikan prestis gitu kan, ingin sekali menjadi dosen begitu. Tetapi ada justru kamu yang tidak, anggaplah pendidikan sudah tercapai nih ya. Iya, kenapa nggak bener-bener jadi prioritas? Artinya apa dalam pan? Apa memang dosen ini nggak menjanjikan gitu loh? Aku nggak ngerti ya, Ki. Mungkin gue berpikirnya gini, kenapa sih orang-orang pada pengen jadi dosen? Karena orang pendidikan di Madura itu kan bisa menaikkan kelas sosialnya, kelas statusnya. Ya nggak sih? Kalau gue punya anak nih S1, gue punya anak S2, anak gue jadi dosen. Kayaknya udah gitu. menaikkan kelas sosial atau status sosialnya keluarga. Ya nggak sih? Gue udah selesai sih. Jadi kataku sih mereka kalau mau jadi dosen atau mau ngajar untuk menaikkan kelas sosial atau ya keluarganya, untuk meninggikan gitu ya. Ya aku nggak ngerti ya, cuma kenapa saya nggak mau situ, karena buat apa? Kalau saya ingin mengajar, Toh kalau di travel, Ki, ketika saya jadi tour leader domestik, kita ke Jogja gitu ya, kemana? Aku ngajar. Mereka dituntun juga ya? Iya, saya ngajar, saya memperkenalkan mereka satu-satu biar mereka akrab gitu. Tapi sesekali saya ngomongin tentang teori relativisme waktu, tentang teorinya Weber, tentang teorinya ini. Tapi ngerti mereka itu. Kan bahasa saya itulah enaknya. Kalau bahasa S2 itu kan biasanya masih agak teoritik ya. Kalau S3 kan sudah agak lebih bahasanya bahasa orang dapur pun. Lu kuliah sampai S3 deh. Jangan ngarep lu mau jadi apa, tapi ingat lah, kalau lu sudah jadi dokter, lu tuh akan didengar, akan dipercaya. Lu bohong aja, lu pasti dipercaya. Gue pernah pengalaman ketika saya presentasi nih ya, sama ada presentasi di sebuah desa gitu ya, mau liburan, jadi harus saya presentasi. Ibu-ibu tuh, ya kan, terus saya ngomong gitu, gak ada yang denger, Ki. Ngomong pertama, Assalamualaikum, gak ada yang denger. Sendiri, lu tahu kan ibu-ibu kampung kayak gimana. Sampai akhirnya oke deh, gue harus kenalin diri. Ibu, boleh ya kenalan dulu? Belum ada yang dengerin tuh, masih ngomong semua. S1 saya di tafsir hadis di YIN Jakarta. Nah, S2 walaupun aku bilang UI mereka mungkin nggak paham ya, tapi saya bilang S2 aja. Saya S2-nya di Jakarta gitu kan. Karena nggak mungkin loh musuh saya, bukan musuh ya, orang yang saya hadapi nggak kenal UI. Yang penting S2 aja di Jakarta aja ya, udah paham itu. Dan alhamdulillah saya barusan lulus dari S3, itu semuanya ngedengerin, Ge. Jadi lebih dinikmati mana S3 itu sebagai brand gitu, daripada S3 sebagai kemampuan gitu. Brand lah. Okay. Sebenarnya saya tuh paling bodoh loh, Ge. Di kelas S1 saya paling bodoh. S2 apalagi, IP saya tahu nggak? Pertama semester 1 semester 2 2,7. S3 pun saya tuh paling goblok sebenarnya. Paling goblok. Makanya S3 sampai berapa tahun itu? Enggak, itu sengaja. Gue sengaja, kenapa? S1, S2 itu tepat waktu, Karena mungkin ada bokap ya, masih ada 4 tahun, S2 2 tahun. Iya, 3 tahun S2. Karena 3 tahun. Itu saya memang tepat waktu karena tertekan gitu ya. Tertekan harus cepat sehingga saya tidak menikmati sekolah itu seperti apa. Gue tuh iri sama mahasiswa yang mahasiswa abadi sebenarnya. Kok sampai 7 tahun itu gimana ceritanya? Artinya menarik ya. Iya. Mahasiswa yang telat lulus itu. Iya, menarik. Dia tuh tidak takut kehilangan loh. Saya iri. Karena waktu itu, saya tuh kenapa kepengen cepat lulus tuh takut kehilangan waktu gitu. Lah akhirnya kenapa pas waktu untungnya saya ketemu sama Mas Radar Panjadahana ya. Setelah S1 saya kan di teater tuh selama S2 itu. Dari situ saya belajar untuk tidak takut kehilangan sampai akhirnya saya juga ikut meditasi Vipassana Buddha. Saya udah deh, teater dan meditasi itu gue udah nggak peduli besok mau ngapain, besok gue jadi apa, gue udah nggak peduli itu. Terus gue nggak takut kehilangan apa-apa. Keinginan sendiri ada nggak mau menikah? Jangan-jangan nggak mau menikah. Ada. Jadi ada fase-fasenya. S1 itu gue nggak pengen banget menikah, najis banget yang sama namanya nikah. Karena waktu itu aku feminis banget, ya kan, feminis banget yang gue nggak mau dikalahkan sama laki-laki, ya kan, gue nggak mau. Artinya feminis itu merasa lebih unggul. Lu tahu kan bacaan-bacaan awal feminis belum nyampe nih yang feminisme multikultural belum nyampe, masih liberal, masih radikal, ya kan sih. Jadi gimana caranya gue lebih unggul gitu. Kemudian S2?
S2 udah nyampe ke multikultural. Sampai akhirnya sebelum gue lulus S2, gue dipanggil sama dosen pembimbing gue namanya Ibu Eri Seda ya. Dia anak dari Prof Seda, Menteri Keuangannya zaman Soeharto. Rumahnya itu di Pondok Indah gitu loh, Ki. Dia belum kawin sih. Terus dia ngomong begini waktu saya bimbingan tesis waktu itu tentang politik perempuan Madura kan. Kamu gak akan sukses di masyarakat kalau kamu gak punya mental yang kuat. Dan mental yang kuat itu hanya didapatkan dari pernikahan. Karena mau nikah kapan saja, dengan siapa aja, permasalahannya sama. Butuh mental yang kuat. Di dalam pernikahan itu ada kompromi, ada ngalahnya, ada kesel-keselnya, tapi harus memaafkan. Emang tahu kalau belum menikah? Apanya? Ngerasain, Ki. Lu tahu sendiri gue jadi tempat curhatnya orang-orang gitu. Gak bisa tempat curhat. Meskipun tempat curhat, apa yang dikatakan seseorang itu tidak bisa masuk ke dalam alam pengalaman. Lah itu makanya kenapa gue pengen nikah. Curhat itu teori loh ya. Iya. Tapi aku tuh jadinya aku tertantang. Yang awalnya gue gak pengen nikahan. Wah, aku tertantang dong. Betul juga. Jadi orang-orang di Madura juga kalau dia belum menikah, belum dianggap tua. Dewasa. Ya, saya tertantang tuh itu. Tapi kan nggak ada, daya tawar saya lebih tinggi. Sulit ya? Sulit. Mon ki pakun laki aja. Cek sampai ekala reng bini. Kalau tetap mau jadi laki-laki, jangan sampai dikalahkan jangan sampai oleh istrimu gitu. Oleh perempuan gitu. Maka laki-laki itu strateginya agar maskulinitasnya tetap laki, dia ada 4 strategi nih. 1, carilah perempuan yang di bawahnya, entah status sosialnya, entah pendidikannya, sehingga itu masih bisa dia kendalikan, kan gitu. Itu cara apa sih? Artinya itu cara aman untuk gak? mempertahankan kelaki-lakiannya. Itu cara aman berarti? Cara aman apa cara takut gitu? Cara aman, biar laki-lakinya aman, kelaki-lakiannya aman. Penakut dong, kalau cuman begitu. Penakut. Berarti pada dasarnya laki-laki Madura penakut. Penakut. Jadi dia mencari laki-laki mencari perempuan yang di bawahnya, entah apapun dari lah ya. Dari sisi apapun. Iya. Waktu itu ya baru sidang terbuka doktoral. Besoknya aku kedatangan guru SD ku. Terus bilang ini, guru SD ku tuh sampai nangis gitu. Ya Allah, ben macet sukses nak gitu. Nggak nyangka katanya gitu kan, kok sukses. Pak, saya belum sukses, saya belum nikah. Udah usah mikirin kawin, nggak usah. Susah kata dia. Ini laki-laki ya, guruku yang ngomong, guru SD. Susahnya kenapa? Susah, nggak akan ada yang mau, susah. Takut semua. Kenapa? Karena sekolah itu sulit, orang mau menyelesaikan sekolah itu sulit. Berarti minimalnya juga yang mau menikah dengan perempuan atau laki-laki lulusan S3 juga sama-sama S3. Minimalnya begitu berarti. Kalau misalkan karakter laki-laki Madura tidak mau dikalahkan nih. Ada calon nih, ada perempuan nih, dia S3. Otomatis kan untuk mengalahkan atau untuk melamar dia, minimal si laki-laki kan juga S3. Bisa, tapi mana ada laki-laki S3 single? Ya. Kalaupun dia duda, dia malu sama dudanya. Berarti pada satu sisi itu juga memberatkan di S3 ya. Betul. Cuma gini Ki, aku mikir, gue kan nggak pernah minta sama Tuhan dilahirkan sebagai perempuan. Menyesal berarti S3 ya? Enggak gini loh. Gue nggak pernah minta sama Allah untuk dilahirkan sebagai perempuan. Gue nggak pernah minta sama Allah dilahirkan anaknya Pak Imron yang punya duit bisa nyekolahin saya sampai S3. Ya nggak sih? Gue nggak pernah minta sama Allah untuk dilahirkan di Pamekasan. Lo tahu dari 4 kabupaten yang ada di Madura, Pamekasan tuh jauh patriarkinya lebih kuat. Jadi apa sekarang yang kemudian menjadi keuntungan melanjutkan S3 dari sekian persoalan tadi gitu? Gue udah bilang tadi, gue hanya memulai dan mengakhiri. Kalau seandainya ada S4, gue S4. Tetap dilanjutkan ya? Tetap dilanjutkan. Kalau S20 tetap S20? S20 iya. Samsung Galaxy S20? Iya benar. Jadi bukan karena gue pengen jadi dosen, pengen gue apa, enggak. Ya, jadi S1 aja tafsir hadis. Enggak. Yang S1-nya lagi gue ngambil filsafat. Oke. Ini sosiologi. S3-nya ilmu sosial, bukan sosiologi. Jadi lebih mencar lagi gitu. Cuma memang penelitiannya lebih ke sosiologis gitu. Tapi aku yakin pemirsa yang mendengarkan ini bingung ini. Bingung. Jadi Novi ini gimana ini gitu ya? Makanya S2 saya tuh MSI, Magister semua ilmu.
cari duit itu. Yang susah tuh nyari kerja. Kenapa? Karena waktu nyari kerja kita udah main dengan ego kita, gengsi kita. Mentang-mentang lu sarjana lu nggak mau turun di sawah, ya nggak? Maka padahal bapak ibunya nyekolahin dia dari sawah, tapi dia nggak mau turun di sawah, egonya tinggi. Dia aja mau lo turun di jalan jualan nasi, gue nggak malu gitu. Itu aja, gue mau ngasih contoh aja. Selain tadi itu, gue butuh ombak, hidup gue datar. Dan pengalaman gue yang paling miskin tuh apa? Gue nggak pernah ketemu setan. Miskin banget pengalaman gue. Bingung aku mau menyimpulkan apa ini. Jadi S3 udah selesai. Kita tidak mau ngurut strukturnya apa gitu. Yang ingin kita urut adalah kalau ada pertanyaan, yang diinginkan apa sih gitu loh. Nothing. Jadi dari seorang Novi S3 lulusan ya, udah punya gelar doktor, usaha sudah ada. Kemudian juga mental juga bisa diampuin. Gue nggak peduli, gue bahkan nggak peduli nih punya pasangan apa enggak, kawin apa enggak, udah nggak peduli udah Ki. Ya maksudku di situ. Iya. Terus hidup itu apa itu? Nothing. Cuma kan gini ya, apa namanya ya? Ya hiduplah kamu hari ini, nggak usah mikirin besok lo mau jadi apa, besok mau ngapain. Jadi bener-bener apa yang ada di pikiran bener-bener liar begitu, tidak ada post arah struktalis, ya. gue post struktalis, jadi udah di luar dari itu, udah semuanya. Makanya saya ingin mencoba mendekonstruksi, nih udah kalau ngomong dekonstruksi, hal-hal yang sudah kamu ya S1 harus begini, S2 harus begini, ya kamu harus dekonstruksikan itu semuanya, bongkar, jangan dipasang lagi. Biar apa? Biar pola pikir masyarakat itu berubah. Gue sampai gini, ternyata ya sepintar-pintarnya kita di kuliahan itu jadi bodoh banget ketika ngadepin realita. Gue bodoh sampai gue tuh gemeter. Apa yang ada di sinetron bener-bener nyata ya kayak gitu-gitu loh. Kalau kamu nonton sinetron suami-suami takut istri atau istri yang teraniaya kayak gitu, itu fakta banget. Belum lagi bucin-bucinnya apa. Gue tuh sampai gemeter. Mau bawa teori apa kalau sudah sampai saya gemeter badan saya gitu. Sampai akhirnya saya sadar bahwa ternyata kita nggak bisa ngubah orang, apalagi masyarakat. Nggak bisa Ki. Jangan pernah kamu dalam hidup kamu mengubah seseorang.